Halo teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi dan berhubung kita baru saja merayakan Paskah, jadi selamat Paskah bagi yang merayakan. Dan mungkin setelah video ini tayang mungkin sudah lewat beberapa hari, tapi nggak apa-apa ya, karena kita masih dalam masa-masa Paskah. Nah, ngomong-ngomong soal Paskah ya, ada yang menarik soal penentuan tanggal Paskah. Jadi mungkin teman-teman pernah bertanya kenapa Paskah itu tidak pernah tetap tanggalnya. Ada yang awal April, akhir Maret. Kenapa dia nggak pasti kayak Natal itu? Natal kan pasti tanggal 25 Desember. Nah, itu semua terjadi karena Paskah tidak ditentukan menggunakan kalender yang kita gunakan sehari-hari. Paskah itu dimulai pada minggu pertama setelah bulan purnama, setelah titik equinox musim semi atau sekitar 21 Maret. Jadi itulah kenapa Paskah tidak pernah punya tanggal yang tetap ya. Jadi berdasarkan hal itu, Paskah bisa terjadi pada tanggal 22 Maret sampai 25 April. Dan Paskah yang paling awal itu pernah terjadi pada tahun 1818 kalau nggak salah, itu tanggal 22 Maret. Yaitu trivia doksi, karena yang akan kita bahas bukan itu. Teman-teman semua mungkin sudah tahu ya, di awal tahun ini kita dikejutkan dengan konflik di Timur Tengah. Mungkin teman-teman sudah bosan, capek, pusing, mata kunang-kunang, bibir pecah-pecah, badan pegal nyari otot. Oke. Teman-teman semua pasti sudah sering terpapar berita atau kabar mengenai Amerika Serikat, Israel melawan Iran. Ya, udah banyak banget yang bahas. Cuman kita nggak akan bahas siapa yang menang, siapa yang kalah, siapa yang salah, siapa yang benar, siapa saya. Saya Sapol. Saya Budi Setiawan. Kita akan membahas ini dari sisi yang cukup berbeda dari konten-konten yang lain. Dan karena video ini sangat penting, tolong teman-teman siapapun yang menonton video ini, tolong tonton sampai selesai. Dan kita pastikan semua ini akan mudah dicerna oleh siapapun, walaupun yang latar belakang atau tidak ya, kita pastikan teman-teman akan paham inti dari pembahasan kita hari ini. So, selamat menyaksikan. Teman-teman mungkin melihat satu kesamaannya dari semua serangan yang dilakukan oleh kedua belah pihak. אתמול הטייסים שלנו השמידו מטוסי תובלה ועשרות מסוקים בבסיס של חיל האוויר. Kita melihat satu kesamaan dari serangan itu, ya. Nggak semua sih, tapi ada satu kesamaan dari beberapa serangan yang dilakukan oleh Amerika, Israel, ataupun Iran. Dan kalau di pikiran teman-teman terlintas sebuah kata, yaitu infrastruktur, maka itulah jawabannya. Dan hal-hal ini akan menyambung ke masalah ekonomi. Nah, kenapa infrastruktur? Kenapa bukan penduduknya aja diserang? Logikanya seperti ini. Negara hidup karena ada sistem. Sistem yang dimaksud adalah transportasi, internet, listrik, energi, dan banyak hal lain. Nah, kalau semua hal ini hancur, mungkin negara itu tidak akan langsung mati, tapi nggak akan bisa hidup normal. Analoginya untuk membuat sebuah motor tidak berjalan ya lo nggak perlu merusak mesinnya gitu, tinggal lu copot bannya udah nggak bisa jalan. Nah, hal yang sama juga berlaku di sini. Itulah kenapa yang sering menjadi target serangan adalah infrastruktur. Kenapa semuanya efektif? Karena efek berantai yang dia hasilkan. Kita ambil contoh, misalnya kilang minyak. Ketika kilang minyak diserang, otomatis produksi minyak akan turun. Dan ketika itu terjadi, pasokan minyak pasti akan berkurang. Dan saat pasokan minyak berkurang, harganya pasti akan naik. Karena terjadi kelangkaan. Nah, ketika harga minyak naik, harga barang pun ikut naik. Teman-teman mungkin bertanya, apa hubungannya minyak dengan barang? Teman-teman coba pikirkan baik-baik. Kita ambil contoh sawit. Nani? Enggak, santai. Santai dulu, bos. Santai dulu, bro. Kita ambil contoh sawit. Teman-teman coba pikirkan, dengan apa orang mengangkut sawit itu? Nggak mungkin dong diangkat begini. Atau teman-teman coba ke Indomaret. Coba duduk di Indomaret. Kira-kira yang datang bawa barang-barang yang ada di Indomaret itu apa? Nggak mungkin dong sepeda. Ada orang. Nggak mungkin dong sepeda. Pip pip. Pasti sebuah truk. Truk itu pakai apa? Ya, pakai minyak. Makanya itulah yang mengakibatkan harga barang bisa naik.
Karena untuk memproduksi dan untuk mengirim barang ya apa, minyak mahal, gak mungkin kan harganya tetap sama, biaya produksinya mahal, bertambah maksudnya, dan biaya untuk mendistribusikannya ke ke pasar-pasar juga bertambah, otomatis harga barang juga akan meningkat. Ya, seperti itu teman-teman. Nah, ini bukan cocok logi atau teori doang ya, lu bisa lihat apa yang terjadi di luar sana. Dan gue juga mau apresiasi pemerintah kita karena meskipun minyak di luar sana naik, tapi kita Indonesia tetap ya 10.000, bensin kita tetap 10.000. Terima kasih. Kami siap tidak menaikkan sampai akhir tahun untuk BBM bersubsidi ya Pak ya, dengan asumsi bensinnya tetap 10.000, bisa pergi kampus, bisa pergi ngedate sama pacar, asik. Tanpa harus memikirkan bensinnya, karena bensin kita tidak naik. Terima kasih banyak pemerintah. Ini satu hal yang patut kita apresiasi, guys. Kita balik lagi ke infrastruktur ya, setelah sawit-sawit dan berbensin-bensinan. Nah, teman-teman perlu ketahui bahwa infrastruktur itu bukan cuma bangunan. Dia bukan sekedar bangunan, tapi dia adalah sistem kehidupan. Dan kembali lagi, kenapa bukan manusia yang jadi target? Karena efeknya itu terbatas Bapak Ibu, dan lebih gampang menyerang infrastruktur. Listrik mati ya, rumah sakit bisa lumpuh, internet mati ya bisa bikin panik, ekonomi juga bisa terganggu, jalur distribusi hancur, ekonomi juga bisa terganggu, akses bantuan terganggu, logistik juga terganggu, terbatas. Jadi akses ke sana, ya lu lihat aja kemarin pas bencana di Sumatera, karena jalannya terputus ya, akses ke sana untuk mengirim bantuan itu susah. Kalau dulu target perang itu adalah tempat yang padat penduduk, ya sekarang beda lagi. Sekarang yang membuat manusia itu bisa bertahan hidup ya itu yang menjadi target serangan. Dan ya nggak usah ribet ya, incer aja titik-titik kayak pembangkit listrik dan infrastruktur lainnya. Efeknya bisa dirasakan semua. Dan tambahan juga buat teman-teman ya, sekarang jangan terlalu gampang percaya sama berita-berita yang beredar di media sosial. Kemarin karena beritanya mengatakan bahwa BBM akan naik sehingga terjadi kepanikan di beberapa daerah. Jadi itu membuat masyarakat panik. Jadi buat teman-teman semua, jangan terlalu cepat percaya. Silakan cross check kembali ketika ada kabar yang kalian dapat, berita yang kalian dapat, karena belum tentu kabar-kabar yang beredar sekarang itu adalah kabar-kabar yang akurat. Bisa jadi itu hanyalah sebuah asumsi. Jadi bijaklah dalam menerima berita. Jadi itu aja dari gua. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga video ini memberikan manfaat, memberikan informasi, memberikan hiburan. Ya, kalaupun enggak ya udahlah, nggak apa-apa. Nggak usah di like, nggak usah di subscribe. Kalian bertahan sampai akhir video aja udah bagus. Thank you. Itu aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye. Ya sih. Teman-teman semua sudah apa sih? Teman-teman semua sudah mungkin tahu ya, di awal tahun ini kita dikejutkan dengan teman-teman semua sudah gimana cara bilangnya? Berhubung ini lagi belum ditulis cok. Sorry. Apa tuh yang pas kali? Halo teman-teman sekalian, belum direkam cok. Itu rekam suara cok. Rekam suara nanti kalau dari kamera doang kurang jernih. Ada yang awal Maret. Teman-teman sekalian, kita berjumpa lagi setelah kenapa juga terus itu. Pasca itu dimulai pada minggu pertama setelah bulan purnama. Mana itu? Kita akan membahas sesuatu yang sudah sangat-sangat membosankan. Mungkin teman-teman sudah bosan, pusing, capek, mata kunang-kunang, pegal linu, nyeri otot. Teman-teman semua mungkin sudah bosan. Mungkin teman-teman sudah bosan, capek, pusing, mata kunang-kunang, bibir pecah-pecah, bahan pegal linu, nyeri otot. Ya, udah banyak banget
ya teman-teman sudah terpapar banyak sekali konten mengenai konflik antara Amerika Serikat. Teman-teman pasti sudah sangat